Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Horas. Baik, di sini saya Sir Muhammad Apriza akan memberikan pembelajaran ke kalian melalui daring dalam jaringan untuk kalian dalam bentuk video pembelajaran, di mana dalam video ini akan saya jelaskan konsep materi-materi lanjutan dari yang sebelumnya yang kita konvensional pertemuan tatap muka. Untuk kali ini dikarenakan satu hal, dikarenakan pandemi COVID-19 ini atau Coronavirus Disease 2019 ini membuat kita harus belajar melalui daring. Jadi saya harap walaupun kita tidak bisa berjumpa secara langsung, kita masih bisa belajar melalui video pembelajaran ini yang saya berikan sebagai tanggung jawab saya sebagai guru kalian. Jadi mohon disimak bersama. Nanti saya juga akan melampirkan berupa semacam kumpulan materi dalam bentuk file Word atau PDF yang bisa kalian download, dan video ini akan saya unggah di YouTube juga. Jadi bagi kalian yang kesulitan download melalui WA, bisa nanti saya kirim link untuk melihat secara streaming di YouTube. Nah, sebelum kita mulai lanjutan pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing, terutama untuk kelancaran kita belajar dan juga terutama untuk keadaan negeri ini dalam menghadapi virus corona. Doa dimulai. Baik, berdoa selesai. Kita sudah berdoa untuk negara ini agar kita bisa beraktivitas seperti sedia kala. Baik, untuk langsung kita lanjutkan materi kita tentang redox atau dia berhubungan dengan bilox, bilangan oksidasi. Nah, dimana minggu lalu saya udah kasih catatan tentang redox ya, situ ada pengertian dan sebagainya. Di situ juga ada aturan yang namanya aturan bilox. Itu akan kita gunakan untuk hari ini untuk beberapa contoh soal. Nah, redox itu ada istilahnya reduksi dan oksidasi. Saya sedikit menjelaskan tentang reduksi dan oksidasi. Nah, reduksi itu terjadinya pelepasan atom oksigen atau pengikatan atom hidrogen, dan dia penangkapan elektron, di situ terjadi reduksi. Dan juga reduksi ini biloxnya turun. Itu nanti terjadi pada reaksi ya, reaksi kiri dan kanan. Jadi apabila dia suatu unsur sebelah kiri bilangan oksidasinya turun pada atom sebelah kanan, berarti dia terjadi reduksi. Itu akan lebih detailnya untuk contoh soal minggu depan. Dan yang mengalami reduksi disebut dengan oksidator atau pengoksidasi. Dan juga oksidasi kebalikan dari reduksi ya, mengikat oksigen, pelepasan hidrogen, pelepasan elektron, biloxnya naik. Yang mengalami oksidasi disebut dengan reduktor atau pereduksi. Nah, untuk bahan minggu depan akan lebih jelas contoh soalnya dalam bentuk reaksi. Nah, hari ini kita akan membahas tentang bilox, bilangan oksidasi. Di sini langsung contoh soal. Kalian punya aturan-aturan penentuan bilox, ada sekitar 8 aturan. Itu silahkan kalian baca dalam pengerjaan soal untuk hari ini. Nah, contoh di sini tentukan bilox Fe besi dari Fe2O3. Fe2O3. Nah, di mana bilox Fe ini dalam aturan nggak ditentukan, sementara bilox oksigen ditentukan, yaitu bernilai sama dengan -2. Ya, coba kalian lihat. Nah, sementara bilox dari senyawa, ini ya, perhatikan. Bilox dari senyawa yang tidak memiliki muatan. Kalau ada muatan berarti dia ada pangkatnya sini, mau positif ataupun negatif. Jadi karena ini nggak punya muatan, makanya bilox dari Fe2O3 itu sama dengan 0 untuk keseluruhannya. Nah, langsung kita kerjakan. Di situ Fe-nya ada 2, jadi 2 dikali bilox Fe. Karena bilox Fe belum diketahui, kita tulis saja unsurnya. Ditambah, kalau dia penentuan bilox dijumlahkan ya. Ditambah 3, karena O-nya ada 3, dikali dengan -2. -2 itu nilai bilox dari O. Tinggal dikalikan aja, 2 Fe ditambah 3 kali -2 sama dengan -6. Jadi sama dengan 0, 2 Fe sama dengan +6. Kenapa +6? Karena -6 yang sebelah kiri dipindahkan sebelah kanan, berubah tanda dari negatif menjadi positif. Jadi nilai 2 Fe sama dengan +6. Karena ditanya nilai Fe berarti sama dengan +6 dibagi dengan 2. Jadi hasil bilox dari Fe itu sama dengan +3. Nah, baik, kita lanjut. Di sini tentukan bilox Mn dari MnO4. Ya, MnO4 di sini ada
MnO4 negatif. Sorry, negatifnya lupa saya buat di soal. MnO4 negatif. Nah, ingat geng, yang aturan yang ada, apabila senyawa memiliki muatan, berarti biloks MnO4 negatifnya itu berarti sama dengan negatif 1, karena ada muatannya negatif 1 di atas. Jadi sama dengan negatif 1. Jadi biloks Mn sini tanya ya, Mn nggak diketahui. Mn tambah biloks O nya itu dikali 4 karena O nya ada 4. Nilai biloks O ini sering keluar ya, sama dengan minus 2, berarti 4 kali minus 2 sama dengan minus 8. Kita sama dengan minus 1. Mn tambah minus 8 sama dengan minus 1. Jadi biloks Mn itu sama dengan, di sini ada minus 1-nya, minus 1, baru minus 8-nya bertukar tempat ke kanan, jadi tandanya berubah jadi positif. Minus 1 ditambah 8 sama dengan positif 7. Jadi biloks Mn-nya sama dengan positif 7. Ya, ini sangat mudah ya. Coba kalian pahami pelan-pelan video saya ini. Terus kedua, CrO4, tentukan biloks Cr. Nah, berarti biloks secara senyawanya kita ada muatan di sini berarti sama dengan 0. Terus biloks dari K ada ya. K itu merupakan unsur di golongan 1. Berarti dia mempunyai biloks sama dengan positif 1. Sini ya, biloks K kali 2 tambah biloks Cr tambah biloks O dikali 4 sama dengan 0. Nah, biloks K itu dikali 2 ya. 1 kali 2 ditambah Cr tambah minus 2 kali 4. Di 2 tambah Cr tambah minus 8 sama dengan 0. Kita kerjain dulu ya, 2 kurang 8 jadi minus 6. Jadi Cr tambah minus 6 sama dengan 0. Jadi biloks dari Cr sama dengan positif 6. Karena dia berubah tanda dari kiri ke kanan jadi positif. Cr sama dengan positif 6. Sangat mudah. Selanjutnya biloks S pada H2S2O7. Sama juga seperti nomor sebelumnya, dia biloks senyawanya karena dia nggak ada muatan berarti sama dengan 0. Biloks H itu sama dengan 1. Ya, hidrogen 1, coba lihat aturan yang ada. 1 dikali 2 tambah 2S tambah minus 2 kali 7. Berarti 2 tambah 2S tambah minus 14 sama dengan 0. Di sini 2 dikurang 14 jadinya minus 2, 12. Jadi 2S tambah minus 12 sama dengan 0. 2S sama dengan berubah tanda jadi positif 12. Karena ini minta S, berarti S sama dengan plus 12 dibagi dengan 2 sama dengan positif 6. Cuman seperti itu. Jadi silahkan kerjakan latihan, nanti akan saya fotokan, saya kirim ke grup. Silahkan kerjakan latihan. Ya, apalagi kita melalui daring ini atau video pembelajaran, kalian bisa belajar dengan rileks dan dengan kenyamanan kalian sendiri. Jadi silahkan cari waktu yang pas dan juga dengan tempat yang nyaman agar kalian belajar dengan nyaman. Nah, mungkin sekian untuk video kali ini. Karena kita tadi mulai belajar dengan berdoa, ada baiknya kita tutup juga dengan berdoa. Baik, saya akan pimpin doa. Silahkan kalian berdoa menurut keyakinan kalian masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai. Ya, saya pikir doa kita khusus ya, terutama untuk kita bisa belajar dengan semestinya kembali, terutama agar virus corona ini cepat berakhir seperti itu. Nah, kalian juga jangan lupa untuk menjaga kesehatan, selalu cuci tangan dan keep distancing dan stay at home. Tolong stay di rumah saja, jangan pergi kemana-mana keluyuran, apalagi nongkrong-nongkrong. Saya pikir itu adalah salah satu cara untuk menghentikan rantai penyebaran virus corona ini. Baik, mungkin cukup sekian video kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Horas. Sampai jumpa di next video. Dadah.